Nafas adalah remote kontrolnya. Bahkan nafas itu seperti sedang memperbaiki tubuh kita yang sakit. Nafas adalah kunci menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kita justru menggunakan nafas untuk memerintah pikiran. Rahayu, salam salim tunggal alam semesta meng-Indonesia. Kula Mbah Nur Cahyo nggih, Nduk. Lan kula bukan siapa-siapa. Hanya orang tua yang masih punya perhatian dengan keadaan manusia. Terlebih manusia dari bangsa ini, manusia Jawa. Sakderengipun Mbah Nur mengucapkan matur sembah nuwun sampun mampir di channel Mbah niki. Di sini kita sedaya bakal sareng-sareng sinau belajar tentang manusia, alam semesta, kahanan biyen lan sakniki, sosial politik, energi, pokoke apa wae kawruh sing pepak sanget yang intine mempunyai tujuan nelingaken kita sedaya tentang kesadaran sejati dan mengembalikan kesadaran itu untuk kembali kepada tatanan sing apanane, tatanan sing saking sang sumber murgeng dumadi. Nduk nggih, di video sebelumnya Mbah sampun ngewedar tentang nafas adalah jalannya sukmo atau roh. Kalau yang belum lihat, silahkan lihat dulu nje di video yang ini. Bernafaslah dengan penuh kesadaran. Bernafas bukan hanya sekedar proses biologis biasa. Nafas yang selama ini panjenengan sedaya anggap biasa sebenarnya adalah kunci menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bukan hanya sekedar udara yang masuk dan keluar dari paru-paru, tapi itu sebuah jembatan tak kasat mata yang menghubungkan tubuh sukmo dan sang sumber murbeng dumadi. Di video ini Mbah akan ngewedar bagaimana nafas bisa menjadi alat untuk mengendalikan jagat alit atau diri kita, yang membuat ketenangan dalam berpikir, kesehatan sukmo dan raga kita. Panjenengan sedaya akan melihat pintu kesadaran terbuka yang selama ini tertutup. Dan panjenengan juga akan melihat bahwa apa yang selama ini dianggap sederhana ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar. Namun Mbah mau mengingatkan sebelumnya bahwa apa yang kuno itu tidak semuanya benar, dan apa yang modern tidak semua salah nje. Jadi kita harus bijak dalam mengolah budi pakartinya. Setiap kali kita bernafas berarti mengatur aliran energi dalam tubuh. Dan siapa yang mampu mengendalikan energi ini
maka manusia itu perlahan mulai bisa mengendalikan dirinya sendiri, atau yang disebut dengan istilah jagat alit. Mengatur aliran energi dalam tubuh ini atau mengatur nafas bukan hanya persoalan teknis biologis saja, tetapi juga perlu kesiapan mental sing gesang, kestabilan emosi, dan kedewasaan memahami diri. Mbah melihat manusia sekarang justru sibuk dengan dunia luar, mengejar sesuatu di luar dirinya, sesuatu yang hening, yang sunyi, apa sesuatu yang tidak terlihat seperti nafas dianggap sepele dan lambat laun dilupakan. Sing membuat miris atau sing dadi ironinya adalah manusia mengejar di dunia luar, mengejar jagat agengnya, entah itu jabatan, materi, dan lain-lain, tapi justru melupakan hal yang sangat mendasar di dalam jagat alitnya sendiri, yang selalu bersama kita sejak kita lahir. Sejak kita lahir menjadi manusia hingga kita pergi dari dunia ini, tanpa kita sadari, kita ini sudah tidak adil terhadap tubuh kita. Tanpa kita sadari, kita menjalankan hidup yang sudah tidak seimbang. Ngger, coba jujur, coba dipenggalih sing tenanan. Tanyalah pada dirimu sendiri, sudah berapa lama kamu benar-benar menyadari nafasmu sendiri? Kalau belum terlalu lama, berarti hidup kalian selama ini masih dikendalikan oleh sesuatu di luar dirimu, masih dikendalikan dari orang lain, dari lingkungan kerja, keluarga, masyarakat, yang artinya bahwa selama ini kalian bukan pengendali diri kalian sendiri. Ini manusia yang rapuh, tidak mengenal dirinya sendiri. Di luar rame, diri kalian ya ikut rame. Di luar sakit, diri kalian ya ikut sakit. Di luar korupsi, diri kalian ya ikut korupsi. Dan begitu juga seterusnya. Ini yang menyebabkan dunia seakan-akan tambah susah. Dunia seakan-akan mau kiamat. Karena manusia sebagai makhluk yang punya akal budi, yang berbudi pakarti, sudah lupa asal usulnya. Bahkan mungkin saja sudah kehilangan akal budinya. Padahal yang mengendalikan dunia supaya baik jalannya adalah manusia itu sendiri. Jadi kita harus tahu, harus paham bahwa nafas bukan hanya mengikuti kondisi pikiran, tapi justru mampu mengendalikan kondisi pikiran itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau panjenengan marah, ritme nafas jadi cepat dan dangkal. Saat panjenengan takut, nafas jadi terputus-putus. Tapi ketika tenang, nafas jadi dalam, lembut, dan teratur. Sekarang Mbah mau bertanya, bagaimana jika kita membalikkan arah ini? Yaitu bahwa kita justru menggunakan nafas untuk memerintah pikiran agar tenang, memerintah pikiran untuk tidak takut, memerintah pikiran untuk tidak marah, tidak cemas,
melainkan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang sifatnya ayem, tentrem, senang, yang tidak lain panjenengan niku sedang membangunkan kesadaran itu sendiri. Ini juga mempunyai arti otak sadar kita memerintah otak tidak sadar. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan melakukan balik arah ini, kita sudah pelan-pelan bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan jagat alit kita sendiri. Nafas adalah remote kontrolnya dari sistem saraf manusia. Secara alamiah ini jelas masuk akal. Ketika panjenengan menarik nafas dalam dan perlahan, tubuh mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu bagian tubuh yang bertanggung jawab atas relaksasi, pemulihan, dan juga ketenangan. Dan ketika dihembuskan, kondisi ini membuat detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan otak mulai keluar dari mode siaga menuju kondisi yang lebih tenang dan damai. Apabila manusia sudah benar-benar menyadari jalannya nafas dengan memahami tarikan dan hembusan dari hidung ke paru-paru, perut, dan seterusnya di dalam tubuh, maka yang terjadi adalah nafas kita bergerak seperti orang bermeditasi di dalam diri, tenang, penuh energi, tentrem, dan bahagia. Bahkan nafas itu seperti sedang memperbaiki tubuh kita yang sakit, memperbaiki tubuh kita yang sedang kelelahan. Nafas seperti ini bisa terjadi meskipun kita sedang sibuk yang menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Coba renungkan itu. Hal ini bisa terjadi ketika orang itu sudah benar-benar menyadari jalan nafasnya. Kalau sudah bisa menyatu dengan nafasnya, maka lambat laun pikiran yang biasanya bising perlahan menjadi sunyi. Badan yang terasa lelah kalau bekerja berat menjadi terasa lebih enteng. Pelan-pelan kalau kita melatih ini, melatih bernafas dengan sadar, maka kita akan mengalami suatu kesatuan, yaitu batas antara aku yang bernafas dan nafas itu sendiri perlahan menghilang. Jadi tidak ada lagi istilah aku sedang bernafas. Aku ya nafas itu, nafas ya aku ini. Keadaan ini bisa disebut juga keadaan sunya. Sunya bukan kosong, tapi sunya yang penuh. Sebelum menuju kepada sunya yang hakiki, yaitu sunya yang menyatu dengan sang sumber murbeng dumadi. Keadaan inilah yang akan mengalami penolakan di dalam diri panjenengan. Sadar atau tidak sadar, panjenengan tidak mau menyadari nafas itu dan kembali pada kebiasaan dengan nafas yang asal-asalan atau nafas yang diperintah oleh otak yang tidak sadar. Sebabnya panjenengan belum bisa melihat kenyataan akan dirinya sendiri, apalagi menerima dirinya. Lebih memilih otak yang tidak sadar memerintah nafas itu. Karena kalau panjenengan sudah bisa menyatu dengan nafasnya, panjenengan dapat melihat jagat alit lan jagat ageng
tanpa distorsi. Selama ini panjenengan melihat jagat alit maupun jagat ageng melalui lapisan ego jenengan, melalui lapisan emosi, lapisan kecemasan, lapisan ketakutan, lapisan angkara murka. Dalam hal ini, nafas menjadi alat penyaringnya untuk ke lapisan yang paling jernih, yaitu lapisan di mana terjadi kemanunggalan dengan sang sumber urdeng dumati. Nduk, Ger, di video ini kita sampun sinau tentang bagaimana memutar balik arah jalannya nafas seperti yang Mbah sampaikan tadi. Dilatih, karena itu salah satu kunci kita bisa mengendalikan diri atau jagat alit kita dengan baik. Mengendalikan diri dari segi jasmani, rohani, maupun dari sisi mental panjenengan. Sehingga pada saatnya nanti panjenengan juga bisa menjadi penyeimbang di jagat agengnya. Ikuti terus video-video Mbah yang membahas soal rahasia nafas ini. Mbah akan ngudar bagaimana nafas kita ini merupakan suatu berkah yang tidak ada tandingannya di dunia. Kawruh nafas yang selama ini ditutupi agar kita tertidur pulas dan menjadi orang yang bodoh. Nduk, Ger, yuk do podo tangi gumregah. Mbah pamit rumiyin nggih. Hengges tuluhuring budi